Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kritik sastra. Materi hari ini adalah jenis, kedudukan dan fungsi kritik sastra. Kritik sastra dapat dibagi atas beberapa jenis. Penjenisan itu didasarkan atas pendekatan yang digunakan, bentuk, dan pelaksanaan kritik. Berdasarkan pendekatannya terhadap karya sastra, kritik sastra dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. 1. Kritik mimetik. Mimetic criticism yaitu kritik bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan suatu tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. 2. Kritik pragmatik. Pragmatic criticism yaitu suatu kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek-efek tertentu kepada pembacanya, seperti efek kesenangan, estetika, pendidikan, dan sebagainya. 3. Kritik ekspresif, yaitu kritik sastra yang menekankan telaahan kepada kebolehan pengarang dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra, umumnya puisi. 4. Kritik objektif, yaitu suatu kritik sastra yang menggunakan pendekatan atau pandangan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Oleh sebab itu kritik yang dilakukan atas suatu karya sastra merupakan suatu kajian intrinsik semata. Bila ditinjau dari segi bentuknya, kritik sastra dibagi 2, yaitu kritik relatif dan kritik absolut. Kritik relatif diartikan sebagai suatu bentuk kritik yang mempunyai aturan-aturan yang dijadikan pegangan dalam upaya menguraikan atau menjelaskan tentang hakikat karya sastra. Sedangkan kritik absolut merupakan kritik sastra yang tidak percaya akan adanya suatu prosedur dan perangkat aturan yang dapat diandalkan untuk dijadikan patokan dalam melakukan kritik. Kritik sastra dapat pula diklasifikasikan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai kritik adalah 1. Pertimbangan atau penjelasan tentang karya sastra serta prinsip-prinsip terpenting tentang karya tersebut kepada penikmat yang kurang dapat memahaminya. 2. Menerangkan seni imajinatif, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap hal-hal yang dipertanyakan pembaca. 3. Membuat aturan-aturan untuk para pengarang dan mengatur selera pembacanya. 4. Menginterpretasikan suatu karya sastra terhadap pembaca yang tidak mampu memberikan apresiasi. 5. Memberi keputusan atau pertimbangan dengan ukuran penilaian yang telah ditetapkan. 6. Menemukan dan mendapatkan asas yang dapat menerangkan dasar-dasar seni yang baik. Pada umumnya kritik sastra itu dilakukan dengan berbagai macam tujuan, maka dengan sendirinya tidak hanya 1 atau 2 pendekatan saja yang digunakan dalam melakukan kritik, tetapi menggunakan berbagai pendekatan. Dengan kata lain, beberapa pendekatan dicampur baurkan untuk memperoleh kesempurnaan. Kedudukan kritik sastra. Berbicara tentang kedudukan kritik sastra berarti membicarakan hubungan kritik sastra dengan karya sastra. Membicarakan karya sastra berarti membicarakan tentang pencipta dan penikmat. Kritikus sastra dalam melakukan kritiknya melewati suatu proses penghayatan keindahan yang serupa dengan proses yang dilakukan pengarang dalam melahirkan karyanya. Perbedaan antara perbuatan mengkritik dan perbuatan mengarang terletak pada pangkal tolak dan titik akhirnya. Proses penghayatan pengarang dalam menciptakan karyanya bersumber pada persepsi, baik persepsi alamiah faktual lewat daya indera dan daya khayal, maupun persepsi khayal yang semata-mata menggerakkan daya angan-angan. Proses penghayatan keindahan seorang kritikus bermula dan pengamatan dan pencernaan jiwanya atas suatu karya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kritikus yang baik dalam mencari, menunjukkan, dan menentukan nilai suatu karya sastra, dengan analitis maupun perbandingan, secara teoritis tidaklah berbeda jauh dengan apa yang dilakukan pengarang dalam melahirkan karyanya. Sehingga, sastra dan kritik sastra tidaklah saling bertentangan. Fungsi kritik sastra. 1. Untuk pembinaan dan pengembangan sastra. 2. Untuk pembinaan kebudayaan dan apresiasi sastra.
3. Untuk menunjang ilmu sastra. Agar kritik sastra dapat memenuhi dan menjalankan fungsinya secara baik, dituntut beberapa persyaratan, antara lain. 1. Kritikus dengan karyanya harus berupaya membangun dan menaikkan taraf kehidupan sastra. Diam. Melakukan kritik secara objektif tanpa prasangka, dan dengan jujur dapat mengatakan yang baik itu baik dan yang kurang itu kurang. 3. Mampu memperbaiki cara berpikir, cara hidup, dan cara bekerja para sastrawan sebab hal itu memberi pengaruh terhadap hasil karyanya. 4. Dapat menyelesaikan diri dengan lingkup kebudayaan dan tata nilai yang berlaku, dan memiliki rasa cinta dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap pembinaan kebudayaan dan tata nilai yang benar. 5. Dapat membimbing pembaca berpikir kritis dan dapat menaikkan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap sastra. Demikian perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.